Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, melalui kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Oleh karena itu, seluruh peristiwa yang terjadi di negara ini akan tersebar dengan cepat di seluruh pelosok dunia, dari perkotaan hingga pedesaan, serta akan memiliki pengaruh terhadap masyarakat di seluruh dunia. Yang semakin mendorong tersebarnya globalisasi adalah dengan adanya teknologi. Nah, teknologi sendiri adalah suatu sarana yang digunakan manusia untuk mempermudah keberlangsungan hidupnya. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dapat mempercepat akselerasi proses dari globalisasi ini. Globalisasi membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat dengan pesat pada masa modern ini. Globalisasi juga memiliki peran yang cukup dalam mendorong pertumbuhan teknologi dan mengarah pada munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini secara realitas dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada era revolusi industri 4.0, yang paling fenomenal adalah dengan ditandai dengan munculnya terobosan-terobosan teknologi dalam sejumlah bidang. Nah, revolusi industri 4.0 ini sendiri ditandai dengan adanya integrasi teknologi digital, otomatisasi, analisis data, dan kecerdasan buatan dalam proses industri. Dalam posisi ini, globalisasi memainkan peran dalam menyebarkan inovasi ini secara luas dan mengubah cara produksi serta layanan di seluruh dunia. Dampak positif perkembangan teknologi yang dapat kita rasakan saat ini yaitu bisa mempermudah kita untuk melakukan peluang dalam membuka bisnis secara online. Nah, ini tuh hal yang paling menarik, dimana kita sebagai anak muda zaman milenial sekarang, kita bisa memberikan atau membuka peluang dari perkembangan teknologi seperti membuka usaha atau bisnis secara online. Di sini juga dari perkembangan teknologi ini pasti memiliki dampak negatif kan? Ya, pastilah. Salah satu dari dampak negatif ini, jika kita tidak menggunakan teknologi dengan baik dan bijak, ini tuh bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita, di mana sekarang maraknya tuh orang kena tipu gitu, tipu dari penipuan online, seperti kayak mereka tuh ada pihak yang lain yang menyuri data kita itu dari sebuah aplikasi aja. Jadi itu bisa menjadikan sebuah pegangan bagi mereka untuk bisa menipu kita melalui lewat jalur online. Dampak negatif perkembangan teknologi bagi kehidupan bernegara bisa kita lihat dalam 4 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Di mana aspek politik ini bisa membawa sebuah konsep terbuka, bebas, dan demokrasi, sehingga dalam sebuah negara demokrasi atau sebuah negara bebas itu bisa membawa dampak buruk bagi negara yang bisa terbawa arus dari dampak-dampak negatif dari luar yang masuk ke dalam negara. Terus yang kedua, aspek ekonomi. Dari kemajuan perkembangan teknologi ini mempunyai dampak tersendiri bagi kehidupan ekonomi, di mana kemudahan akses terhadap barang luar negeri itu menyebabkan produk dalam negara kita sendiri itu mudah terpinggirkan, di mana masyarakat lebih banyak membeli atau memproduksi barang-barang yang berasal dari luar ketimbang barang-barang produk yang ada dalam negara sendiri. Itu seperti produk UMKM itu semakin berkurang untuk orang-orang yang memproduksinya. Dari situ kita mendapatkan negatif dari gaya hidup yang kebarat-baratan,
dan individualis, khususnya sifat individualis yang gotong royong yang menjadi ciri kehidupan masyarakat Indo ini bisa luntur akibat adanya budaya-budaya kultur dari luar yang membuat kita itu mengasingkan budaya kita sendiri. Keempat, aspek hukum, di mana dengan adanya kemunculan KIPTEK dari suatu negara bisa memunculkan suatu dampak negatif terkait keamanan, hukum, dan pertahanan sebuah negara, di mana contoh konkretnya itu seperti dilihat dari penyalahgunaan teknologi oleh para teroris. Ketika kita berbicara mengenai studi kasus globalisasi teknologi, tentunya kita akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu pada sosial media. Seperti yang kita tahu, sosial media itu sendiri merupakan platform online yang mana memudahkan para pengguna ataupun orang agar terhubung antara satu dengan lainnya tanpa terbatas ruang dan waktu. Dengan adanya sosial media ini menjadi suatu bagian penting dari bagian masyarakat modern yang mana menjadikannya mempermudah masyarakat dalam berkegiatan, baik itu dalam kegiatan pribadi, politik, hingga sosial. Sosial media itu sendiri memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya sendiri yaitu memudahkan masyarakat ataupun individu untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, dengan adanya sosial media ini juga memudahkan individu ataupun orang untuk saling berbagi informasi mengenai keadaan yang beredar saat ini dengan cepat dan akurat. Kemudian kelebihan dari sosial media ini yaitu memberikan wadah untuk orang dalam membentuk komunitas sebagai penyalur atau wadah penyalur dalam mengumpulkan orang-orang dengan minat yang sama. Kemudian dengan adanya sosial media ini akan memudahkan orang dalam bebas berekspresi atau mengeluarkan kreativitas mereka. Selain terdapat kelebihan dalam sosial media itu sendiri, sosial media juga memiliki adanya kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya penyebaran informasi hoax atau berita yang tidak benar. Sehingga berita hoax atau berita yang tidak benar ini tentunya dapat menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Kemudian kekurangan dari sosial media ini yaitu adanya bentuk cyberbullying atau bentuk pelecehan ataupun bully dalam bentuk kritikan di platform online. Kemudian kekurangan dari media sosial ini juga yaitu dapat menyebarkan paham-paham yang buruk bagi suatu masyarakat ataupun bangsa, sehingga merubah budaya atau sifat dari bangsa itu sendiri, atau masyarakat dapat terpengaruh oleh paham-paham yang berasal dari negara lain. Kemudian kekurangan dari sosial media ini tentunya yaitu privasi seseorang dapat mudah diketahui orang lain atau terancam karena seringkali privasi atau keamanan data seringkali bocor di platform online. Dalam contoh kasus sosial media kali ini, saya akan mengambil yaitu Facebook. Seperti yang kita tahu, Facebook merupakan platform online jejaring sosial yang telah menjangkau lebih dari 2,9 miliar orang di dunia ini. Sehingga aplikasi ini tentunya dapat menimbulkan beberapa dampak. Seperti dampak positifnya yaitu memberikan kemudahan bagi orang atau masyarakat dalam berinteraksi antara satu sama lainnya serta berekspresi di sosial media. Namun di balik kelebihan tersebut juga terdapat kekurangan, yaitu seperti adanya
cyberbullying di sosial media serta adanya penyebaran informasi hoax. Maka dari itu, pesan saya untuk seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan sadar serta mengecek dan recheck seluruh berita ataupun informasi yang masuk melalui laman-laman sosial media agar kita senantiasa dapat hidup damai dan sejahtera agar tidak terpecah belah antara satu dengan yang lain.